Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman, mari kita lanjutkan bedah buku Kanal Berkah, hidup menjadi semakin indah, mudah, dan barokah. Dan alhamdulillah, kali ini sudah sampai di episode ke-5 dengan tema melanjutkan episode sebelumnya, yaitu mengapa kita perlu menjadi kanal berkah part yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita bicara, kalau ditanya kenapa kita perlu menjadi kanal berkah, minimal ada 3. Yang pertama, ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia, sudah kita bicarakan. Dan hari ini masuk yang kedua, yaitu ingin menjadi manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menempatkan posisi diri sebagai kanal atau saluran berkah bagi orang banyak tentunya, insya Allah akan menghantarkan kita semua menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ini kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah, walaupun tentunya dua-duanya ada kelebihan. Rasul SAW yang mulia menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Lalu hadis tadi katakan, dilanjutkan, ihris ala mayan fauk, wasta'in bilah wala tajaz. Wa in asobaka syai'un falataqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qaddarullah wa masya'a fa'ala. Fa innalau taftahu amalas syaiton. Yang terjemahannya kurang lebih, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Nah, di hadis selanjutnya dikatakan, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa satu musibah, maka janganlah kau katakan, seandainya aku lakukan yang demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Karena setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dari hadis tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa mukmin, kita sudah iman, sudah beriman berarti mukmin. Tapi ketahui, mukmin ada 2. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Nah, kita bisa ngukur diri kita masing-masing ada di posisi yang mana kita. Kalau hari ini kita masih di mukmin yang lemah, mari kita belajar untuk menjadi mukmin yang kuat. Yang sudah kuat, insya Allah tidak ada batasnya, kita terus tingkatkan sehingga semakin kuat. Nah, mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat. Pasti pertama imannya, jiwanya, fisiknya, dan hartanya. Nah, kuat fisiknya, jiwanya, hartanya untuk memperjuangkan hal-hal yang bermanfaat. Jadi nggak ada artinya dong kita kuat tapi nggak bermanfaat. Kuat jiwa meliputi niatnya kuat, semangatnya, pendiriannya, pengetahuannya, dan jangan lupa akhlaknya juga. Kuat harta di sini tidak selalu identik dengan banyak uang. Ada orang mengatakan seakan-akan kalau harta berbentuk uang, tapi harta juga bisa kita terjemahkan sebagai aset atau capital. Misalnya capital sosial, dia secara sosial kuat hubungannya dengan siapa saja, ya, membangun hubungan baik gitu. Kuat karena punya kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi jangan kalau berpikir kuat harta itu semata-mata uang, tapi dengan berbentuk capital juga sebagai kekuatan lah, power, kekuasaan, sosial, dan lain-lain. Nah, keberadaan mukmin yang kuat ini
senantiasa dicari. Dan jumlahnya sebanyak apapun tetap masih kurang untuk perjuangan Islam ya, dan umat Islam dari generasi ke generasi. Mukmin yang kuat tidak saja baik bagi dirinya, bagi mukmin tadi, tetapi juga sangat baik bagi orang banyak. Disadari atau tidak, kita bisa memahami ajaran Islam, dan ajaran Islam bebas dikembangkan seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia, tak lain adalah kontribusi orang-orang mukminin yang kuat di zaman sebelum kita. Ini harus diketahui. Jadi Islam bisa berkembang, kita bebas melaksanakan ibadah. Ini tidak tiba-tiba demikian. Karena kalau lihat sejarah zaman Belanda kan, kiai banyak ditangkepin, pesantren ditutup, dan atau negara-negara lain yang dimana di sana kekuatan umat Islam masih lemah, ditekan sehingga ada masjid yang dirobohkan, sulitnya orang beribadah. Nah, alhamdulillah kalau di Indonesia sekarang kita bisa menikmati beragama mudah, kemudian kita masjid ada di mana-mana. Contoh, para ulama hadis berkontribusi dengan ilmunya sehingga menjadi kitab-kitab hadis yang menjadi pedoman kita saat ini. Para ulama terdahulu secara dunia, misalkan ada Imam Bukhari, Imam Muslim, tanpa mereka kuat dalam ilmunya, kita susah mengenal hadis sekarang. Demikian juga dengan ulama lain, para tokoh Islam Indonesia misalkan, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, dan lain-lain. Setelah berjuang dengan ilmu dan kekuasaannya, sehingga ajaran Islam di Indonesia bisa dijalankan di ruang publik sekarang ini. Misalkan sekarang ada Kementerian Agama, ada pendidikan agama, sertifikasi halal, masjid-masjid ramai dan kegiatan agama juga ramai ya. Semua merupakan bentuk dari kebaikan yang disalurkan oleh orang-orang mukmin yang kuat sebelum kita. Kalau para pendahulu kita tidak kuat, sehingga tidak semua negara ada Kementerian Agama. Nah, ini bukti bahwa kekuatan seorang mukmin sangat berpengaruh bagi kemajuan Islam. Sayangnya ini harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Dalam kaitannya dengan harta, di sebagian kita, mohon maaf, masih terkontaminasi oleh pandangan hidup lemah yang berpotensi menempatkan umat Islam sebagai, mohon maaf, umat yang terbelakang dalam mengelola dunia ini. Misalnya, ada larangan untuk menjauhi harta, menjauhi kekuasaan, nggak boleh berpolitik, dan ilmu-ilmu produktif yang lain. Padahal sangat sulit membumikan kemanfaatan atau kemaslahatan ya, kalau umat Islam banyak yang lemah. Ini harus diperangi oleh kita. Dan seringkali pandangan hidup lemah tersebut mendompleng pada perintah ajaran Islam yang dipahami untuk mendukung apa yang dilakukannya. Misalnya gini, memahami zuhud untuk menutupi kemalasan berjuang menghadapi kenyataan. Memahami tawakal untuk menutupi sikap lemah atau kurang kreativitas. Memahami qanaah untuk menutupi kemalasan memperjuangkan produktivitas. Nah, seorang teman pernah berkisah kepada saya bahwa dia seorang motivator, suatu hari dia mau berangkat seminar, lalu melihat ada anak muda, gagah, mau berangkat sholat duha di masjid. Lalu tanya, mau kemana mas? Mau sholat duha. Oke, saya kebetulan mau ada acara tentang seminar menjadi pemuda yang sukses. Saya akan ajak kamu untuk ikut seminar kami. Pemuda yang sholat ini mengatakan, wah saya nggak mau, nanti saya takut kalau sukses banyak harta, ibadah saya jadi sulit. Teman saya bilang, bukankah orang-orang yang kayak Anda yang soleh itu yang harus menguasai harta, sehingga harta berpihak kepada orang yang soleh. Kalau yang soleh kayak Anda tidak mau, lalu siapa yang ngelola harta? Nah, ini gambaran betapa masyarakat kita masih terkontaminasi, seakan-akan umat Islam tidak boleh ngurus harta atau kuat di bidang harta. Padahal Rasul menyampaikan, nikmal malu soleh lirrojulis soleh. Sebaik-baik harta ialah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh.
Perjuangan Rasul membuktikan betapa sentralnya peranan dua orang kuat, Khadijah dan Abu Thalib, paman beliau. Dengan harta bendanya Khadijah mensupport dakwah Nabi di masa-masa sulit di Mekah. Dengan modal sosialnya atau kekuatan atau powernya Abu Thalib juga mensupport dakwah Nabi di Mekah. Maka ketika kedua orang kuat ini wafat, tahun itu disebutnya sebagai tahun kesedihan bagi perjuangan Nabi. Ini saking pentingnya bahwa perjuangan dibutuhkan di setiap waktu. Keberadaan mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat kekuasaan dan lain-lain sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Karena itu sahabat Anas Rasul pernah mendoakan Anas, pembantu beliau. Apa doanya? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Doa Rasul untuk Anas, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, anaknya, dan berkailah apa yang engkau berikan kepadanya. Nah, kalau nggak boleh banyak harta, nggak mungkin Anas didoakan untuk menjadi banyak hartanya, banyak anaknya. Setelah kita mempelajari bahwa alasan menjadikan Allah berkah ada 3. Yang pertama, karena ingin menjadi manusia terbaik. Yang kedua, ingin dicintai. Yang ketiga, ingin agar hidup ini lebih indah, lebih barokah. Dan seperti apa penjelasannya? Mari kita ikuti di episode berikutnya. Bagaimana teman-teman? Kalau ada pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.